Assalamualaikum guys. Ini ceritaku pengalaman gak enak di perantauan Hong Kong. Jadi niatku mau bantu teman yang susah, butuh pertolongan, malah menghancurkan diriku sendiri. Singkat cerita, aku Lina dari Bandung, merantau di Hong Kong. Dan aku punya teman yang lagi kelilit hutang. Dan dia butuh banget uang itu guys. Dan dia pinjem uang di Bank Hong Kong dan aku menjadi saksinya. Persyaratan pinjem uang di Hong Kong itu paspor dan kontrak kerja. Buat biaya hidup, kebutuhan sehari-hari di Indonesia sama bangun rumah guys. Tiba-tiba temanku ini dapat kabar kalau anak laki-lakinya itu menghamili dua wanita sekaligus dan semua minta dipertanggungjawabkan guys. Dan akhirnya ibunya yang di Hong Kong ini bingung dana. Karena paspor dan kontrak kerjanya udah digadekan buat hutang bank yang pertama. Terus akhirnya dia nangis-nangis ke saya, minta tolong sama saya. Dia pinjem paspor dan kontrak kerja saya guys. Dan sebagai teman, karena saya udah kenal baik ya saya kasih buat persyaratan utang bank berikutnya karena dia sangat butuh. Setelah utang bank yang kedua itu, gaji waktu itu kan 3.000 sekian saja, kalau sekarang kan udah 4.000 sekian. Dulu itu masih 3.000 sekian. Nah, dia itu gaji bulanan itu pas-pasan buat ansuran bank 3 tahun kalau nggak salah. Ansuran bank sama buat kebutuhan dia di sini, sama buat ngasih makan anaknya. Kebutuhan yang di Indo itu pas-pasan banget guys. Dan anak laki-lakinya itu setelah menikah, istrinya kan hamil, terus melahirkan. Yang satu cerai karena cuma ingin dinikahin aja biar nggak jadi anak haram gitu. Jadi yang satu diceraikan, jadi istrinya cuma satu kan, yang tadinya nikah istrinya 2. Terus butuh lagi biaya buat melahirkan, terus buat kebutuhan sehari-hari, buat susu cucunya, dan anaknya itu nggak kerja. Anak laki-lakinya itu nggak kerja. Kerja pun kadang kerja, kadang enggak, dan suaminya itu kerja serabutan. Dan cucunya itu minumnya susu guys, sedangkan suaminya itu nggak kerja, terus kerja serabutan. Jadi dia buat bayar ansuran di sini, kebutuhan dia di sini, buat makan sehari-hari, tambah susu, itu sangat kurang guys. Dan akhirnya mbaknya di sini tuh tambahan utang sana sini, tutup lubang gali lubang ke teman-temannya, itu pun masih kurang ya. Dan akhirnya mencurilah perhiasan majikan untuk digadaikan. Dan majikan itu merasa kehilangan barang, kehilangan perhiasan. Terus majikan itu ngadu ke agensi. Nah, pas datang ke agensi, ternyata temannya mbaknya itu ada yang tahu kalau mbaknya ini habis menggadaikan emas, perhiasan gitu. Terus majikannya itu cari di penggadaian guys, ketemu, ditebuslah sama majikannya. Masih untung majikannya ini nggak mempenjarakan dia atas tuduhan pencurian. Jadi mbaknya ini cukup dikeluarkan, diberhentikan kerja, terus dipulangkan ke Indo, di blacklist karena
kriminal pencurian itu. Akhirnya mbaknya itu selamanya nggak boleh datang lagi ke Hong Kong. Terus hutang-hutang bank dia yang ada di Hong Kong itu yang lunasin temanku si Lina, yang minjemin paspor sama kontrak dia. Mau nggak mau dia harus bayar semua hutang-hutang dia, karena yang pertama dia jadi saksi, hutang yang kedua dia minjemin paspor sama kontrak kerjanya. Jadi per bulan itu angsuran bank di Hong Kong ini 4.000 sekian ya guys. Sedangkan gajinya itu cuma 3.000 sekian. Gila nggak? Melebihi target gaji. Dan akhirnya temanku si Lina ini ngomonglah ke suaminya. Suaminya itu kerja di Singapura guys. Akhirnya teman saya yang si Lina ini ngomonglah sama suaminya. Terus suaminya itu bantuin. Ya gimana nggak bantuin ya, gaji 3.000 sekian sedangkan dia harus menyicil per bulan 4.000 sekian, melebihi target. Dan akhirnya suami dia itu banyak membantu guys. Sebagian banknya ditutup tapi belum lunas, cuman mengurangi yang tadinya 3 tahun menjadi 2 tahun sekian. Dia sampai ngejualin barang-barang dia yang ada di Indo supaya hutangnya yang di Hong Kong ini cepat lunas. Padahal bukan dia yang hutang ya, ini hutang teman dia. Dan sampai akhirnya suaminya ini sakit terus meninggal. Dan buat kebutuhan dia aja dia itu minta bantuan teman-teman kalau liburan guys, minta makan sama teman-teman, kebutuhan dia itu minta sama teman-teman dia. Dan mbaknya yang hutang itu nggak bertanggung jawab sama sekali. Dia main kabur, main pergi di Indo pun dia nggak mikir utangnya sama sekali guys. Terus dia kerja di Singapura. Dia itu kecelakaan di kamar mandi, jatuh, stroke, dan langsung meninggal. Itulah tadi cerita nggak enakku di perantauan Hong Kong guys.